Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap detik yang kita lalui, setiap napas yang kita hirup tidak terlepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada seorang pemuda padang pasir, seorang pemimpin yang adil, seorang pribadi yang cerdas lagi kan amanah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita kepadanya dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan, kata Rasulullah, barang siapa yang bersolat kepadaku sebanyak satu kali, sallallahu alaihi asyarah, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, zaman sekarang banyak orang yang mengatakan hatinya tidak tenang. Jika ditanya kenapa hati Anda tidak tenang, maka dia akan menjawab, karena saya tak memiliki harta. Padahal hidup di dunia ini tidak yang diperlukan namanya harta. Untuk menenangkan hati tidak diperlukan yang namanya harta. Yang diperlukan untuk menenangkan hati ialah ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Dan bukan harta yang memberikan ketenangan kepada kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apalagi kita sedang berada di dalam momentum bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmatan lil alamin, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini pula diturunkannya Al-Quran, diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana malam adalah malam yang mulia dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyuruh kepada seluruh orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman akan bergetar hatinya dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, pahala amalan yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Al-Quran yang kita baca, satu huruf yang biasanya hanya dapat satu pahala di bulan-bulan biasanya, pada bulan Ramadan ini satu huruf yang kita baca akan dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar kalau bukan di bulan Ramadan? Karena belum tentu kita akan dapat bertemu lagi bersama bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Waktu silih berganti, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Waktu terus berlalu. Lang tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Oleh karena itu marilah senantiasa kita gunakan setiap waktu yang kita lalui dengan sebaik-baiknya. Dan bulan Ramadan ini pula, marilah kita sama-sama saling berbagi kepada sesama kita, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Baju yang kau pakai lapuk, makanan yang kau makan busuk, lalu apa yang akan bertahan di sisi Allah? Itulah yang namanya amal jariah.
harta yang kau sedekahkan, sekolah yang kau bangun, masjid yang kau tegakkan, itu yang akan membantu pahalamu di akhirat kelak. Itu yang akan memberikanmu pahala ketika kau telah meninggal kelak. Oleh karena itu, teruslah sumbangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian perjumpaan kita pada hari ini. Segala yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri. Jalan-jalan ke kota Inhu. Di kota Inhu banyak rumah. Jika Anda mau mendapatkan ilmu, tonton terus Dai Khairul Ummah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.